Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang, atau jasa yang dijual secara kredit. Piutang dalam akuntansi lebih sempit pengertiannya untuk menunjukkan tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan sejumlah uang tunai. Pada umumnya, piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan di mana pembayarannya oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Mengingat piutang merupakan harta perusahaan yang sangat penting, maka harus dilakukan prosedur yang wajar dan cara-cara yang memuaskan dengan para debitur sehingga perlu disusun suatu prosedur yang baik demi kemajuan perusahaan. Dalam video ini akan membahas seputar piutang termasuk ciri-ciri piutang dan piutang yang ada di dalam akuntansi. Baik, kita bahas ciri-ciri tentang piutang. Yang pertama ada nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo yaitu istilah yang menjelaskan penjumlahan dari nilai transaksi atau utama lalu ditambah dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Seseorang membeli yang melakukan transaksi dengan secara kredit akan hanya membayar sejumlah nilai barang yang telah dibeli. Tetapi bunganya karena dia meminta waktu untuk membayar barang tersebut dengan tempo. Yang kedua, adanya tanggal jatuh tempo. Ciri piutang yang kedua adalah adanya tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang. Umumnya, penjual menggunakan dua jenis pengukuran umur, yaitu bulan dan hari. Jika berumur bulanan, maka tanggal jatuh temponya sama dengan tanggal pembeli melakukan transaksi kredit tersebut. Hanya saja berbeda dengan bulan. Apabila berumur harian, maka wajib dilakukan perhitungan untuk menentukan kapan tanggal jatuh temponya secara pasti. Yang ketiga, adanya bunga yang berlaku. Piutang dapat terjadi dikarenakan pembeli memutuskan untuk melakukan transaksi secara kredit. Dalam hal ini menimbulkan bunga. Bunga dalam hal ini dibayar sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayarannya tertentu dan sebagai keuntungan bagi penjual karena sudah bersabar dalam menunggu pelunasan kredit tersebut. Untuk besaran bunga dalam hal ini sesuai kebijakan dan penjual dalam menentukan tingkat bunga yang dipakai. Jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang usaha atau account receivable. Piutang usaha adalah suatu penjualan pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, ada wesel tagih atau note receivable. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama secara mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasa disebut dengan piutang dagang. Lalu yang ketiga ada piutang lain-lain atau other receivable. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang, contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum, bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jelas ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah di neraca. Selanjutnya, pengelolaan piutang. Piutang adalah aset yang sangat material. Untuk itu, dibutuhkan manajemen pengelolaan piutang yang efektif dan efisien agar dana yang diinvestasikan dalam piutang sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan, sehingga tidak mengganggu aliran kas.
Berikut ini adalah pengelolaan piutang yang bisa dilakukan pengambilan keputusan-keputusan, yaitu 1. Standar kredit, 2. Syarat kredit, 3. Kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. 1. Standar kredit. Standar kredit merupakan kualitas minimal kelayakan kredit seorang pemohon kredit yang bisa diterima oleh perusahaan kredit. Adanya standar kredit ini, perusahaan bisa meningkatkan penjualannya melalui penjual secara kredit. Yang pertama, standar kredit. Standar kredit merupakan kualitas minimal kelayakan kredit seseorang pemohon kredit yang bisa diterima oleh perusahaan kredit. Adanya standar kredit ini, perusahaan bisa meningkatkan penjualannya melalui penjual secara kredit, namun tidak menimbulkan risiko piutang tak tertagih yang berlebihan. Suatu perusahaan wajib menentukan standar kredit yang tepat, yang lebih besar manfaat yang akan diperoleh bagi perusahaan daripada biaya yang dikeluarkan perusahaan dengan adanya standar tersebut. Yang kedua, syarat kredit. Dengan adanya syarat kredit dapat menetapkan adanya periode yang mana kredit diberikan dan potongan tunai jika ada untuk pembayaran yang lebih awal. Beberapa faktor yang mempengaruhi syarat kredit yaitu sifat ekonomi produk, kondisi penjual, kondisi pembeli, periode kredit, potongan tunai dalam tingkat bunga bebas risiko. Yang ketiga, kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Kebijakan kredit dan pengumpulan piutang meliputi beberapa keputusan sebagai berikut. Potongan tunai, persyaratan khusus, tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang. Piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah kerugian piutang bagi perusahaan akibat sejumlah piutang yang tidak dilunasi oleh pihak debitur. Hal ini sangat mungkin terjadi. Penyebabnya antara lain karena debitur yang tidak diketahui keberadaannya, tidak mau membayar utangnya, tidak mampu membayar atau dinyatakan bangkrut